Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa bersama Yesus, amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari saat ini kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk membawa pujian dan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama di tempat ini. Kami rindu Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Membawa pujian kami ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami buka hati kami bagi Engkau Tuhan. Kami masuk ke hadirat Tuhan, merasakan kasih dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari dengan penuh kerinduan kita mengangkat kembali pujian ini. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakkan kami menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan. Kami naikkan pujian dan sembah kami itu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kita katakan, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berkatakan, oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku,
Kau telah tebus dosaku, tebus dosa, kekudusan-Mu melingkupiku. kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Sebesar kasih-Mu, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan, haleluya, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu saja Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord,
bagi Tuhan kita. All the praise hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan Tuhan ditinggikan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berada di tempat ini Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kini kami datang ya Tuhan, membawa hati dan hidup kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Saat ini kami mau mengatakan Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami yang mungkin datang dengan sakit penyakit, dengan pergumulan kami ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu, kami tidak sanggup tanpa Tuhan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan diri kami ya Tuhan. Kami pasrah Tuhan di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan segala beban kami ya Tuhan. Kami mau menanggalkan ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, Kau memberikan kami sukacita, damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Kesembuhan, pemulihan ya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Allah kami adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dan sanggup melakukan segala perkara, kecil maupun besar ya Tuhan. Apapun ya Tuhan, bahkan yang mustahil pun ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segalanya menjadi mungkin ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan syukur. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau menyapa saudara seiman kita. Kita kasih salam sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang paling hebat. Tuhan Yesus namanya. Di hati yang terdalam mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku, terus menghadirkan rahmat bagimu. Katakan, siapakah yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Dan ku serukan Kau terhebat. Dia terhebat, hebat. Aku nyanyikan Kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kau membuatku tertawa. Kau membuatku tertawa, selalu dekat denganmu. Kini hatiku bersorak karena masa depanku ada dalam-Mu. Katakan, siapakah yang terhebat? Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Sama-sama serukan. Dan ku serukan Kau terhebat. Ya Yesus yang terhebat. Ku nyanyikan Kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidup? Mari katakan, dan ku serukan Kau terhebat. Dan ku serukan Kau terhebat. Ya Yesus yang paling hebat. Dan ku nyanyikan Kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Katakan, Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Yesuslah yang terhebat di dalam hidupku. Haleluya. Benar, Yesus yang paling hebat dalam kehidupan kita, amin. Segala kuasa tunduk di dalam namanya, bahkan iblis pun gemetar ketika namanya disebutkan. Masih semangat memuji nama Tuhan? Kita sama-sama serukan namanya ya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas
Oh Tuhan maha besar dan maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan dan takkan terkalahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mengaku pujian kembali dari awal ya. Dengan lebih bersukacita kita mau menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. sekali lagi dengan lebih bersukacita katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang luar biasa, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Doa persembahan akan dipimpin oleh saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Begitu banyak berkat yang Kau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami memberi persembahan Tuhan. Ajar kami memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Janganlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Setelah memberikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian, kata pujian betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Oh syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyatakan doa kita melalui pujian. Doa kami untuk Indonesia. Kita tahu sebentar lagi dalam beberapa hari kita akan melaksanakan pemilihan presiden. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan aman.
dan Tuhan akan menetapkan presiden pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mau terus dukung bangsa kita dengan doa maupun pujian. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari sama-sama dengan dikatakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita mau bersama-sama katakan, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, mencarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami ada di minggu pertama di bulan Februari. Kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan selama 1 bulan yang kami telah lewati dalam rangka kami memasuki tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tolong kami sampai hari ini. Sehingga kami berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di tengah ibadah kami saat ini. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas tentang iman dan kekudusan Henokh. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat, membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah. Saya ulangi Bapak Ibu. Di tengah-tengah dunia yang gelap dan jahat, membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah. Teladan Henokh membuat kita memahami beberapa kunci untuk menjaga kesucian. Bagaimana kekudusan Henokh itu dibangun? Bapak Ibu, kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab Perjanjian Lama,
seorang bernama Henokh. Henokh belajar membangun kekudusan di hadapan Allah. Pertanyaannya, bagaimana kekudusan yang dibangun oleh Henokh? Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, kita baca satu ayat ini, Kejadian 5 ayat 22. Kita keluarkan suara kita. Ayatnya jelas Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ada yang menarik dari ayat ini Bapak Ibu, berkata begini. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti Bapak Ibu, ada kata lagi di sini mengandung makna sebelumnya, berarti Henokh sudah hidup bergaul dengan Allah. Lalu ditambah 300 tahun lagi dia hidup bergaul dengan Allah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Henokh dalam rangka dia membangun kekudusan di hadapan Allah, di mana dia bergaul dengan Allah. Ada kata bergaul dengan Allah. Bergaul juga memiliki pengertian, memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Hal ini berarti Henokh memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, sebelum kita membahas ini lebih jauh, dikatakan hidup bergaul dengan Allah itu berarti memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar. Sebagai dasar Bapak Ibu. Terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Jadi hidup bergaul dengan Allah berarti memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar. Jadi pengenalan akan Allah itu sebagai dasar, fondasi dari kehidupan Henokh. Terus bertumbuh di dalam imannya kepadanya. Dan Henokh terus imannya bertumbuh kepada Tuhan. Kemudian dia bergaul dengan Allah, di mana dia memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kita yang hadir di sini, kita juga memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita harus punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan kita. Kalau kita jadi orang Kristen gak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, perlu dipertanyakan hidup kekristenan kita Bapak Ibu. Saya ulangi, kalau kita jadi orang Kristen gak punya pengalaman pribadi dengan Yesus yang kita sembah, perlu dipertanyakan hidup kekristenan kita. Kenapa? Karena ini penting Bapak Ibu. Kita harus membangun pergaulan kita atau bergaul dengan Allah setiap hari dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita di sini tentunya punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong hidup kita, menolong pekerjaan kita, menolong usaha dagangan kita, menolong rumah tangga kita, menolong banyak hal. Bahkan Tuhan menolong pada waktu kita sakit, pada waktu kita lemah, Tuhan kasih kita kekuatan dan sebagainya. Inilah bentuk pertolongan Tuhan atas hidup kita. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang kita sedang bangun bersama dengan Tuhan. Jadi kekristenan kita itu tidak kata orang. Kata orang Yesus itu hebat. Tapi itu kata orang. Kita harus sendiri mengalami pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika yang sudah meninggal. Bapak Pendeta Dr. Billy Graham almarhum. Dia meninggal usia 99 tahun Bapak Ibu. Umur panjang ya. Saya bilang Tuhan coba genepin satu lagi ya, cepet tuh. 99 tahun. Satu kali dia ditanya oleh seorang ateis. Ateis itu adalah orang yang gak percaya adanya Tuhan. Ditanya, menurut Bapak Pendeta Billy Graham, apa makna sebuah kekristenan? Apa makna sebuah kekristenan? Lalu
Bapak Pendeta Billy Graham menjawab orang ateis ini. Kekristenan itu is very simple, sederhana. Tidak hanya datang ibadah hari Minggu, tidak hanya memberikan kolekte, memberikan perpuluhan dan sebagainya. Tetapi dia katakan kekristenan adalah orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Setiap hari. Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen kalau kita bergaul dengan Allah dalam rangka membangun kekudusan hidup kita, pasti kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya pun juga mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Begitu banyak pengalaman pribadi yang Tuhan berikan atas hidup saya. Banyak Bapak Ibu. Saya punya pengalaman yang saya nggak bisa lupa dalam hidup saya. Ya. Jadi dalam rangka kita membangun kekudusan kita seperti yang dibangun oleh Henokh, dia membangun kekudusan hidupnya dengan Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya. Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan, mengapa kadangkala banyak orang Kristen meninggalkan Yesus? Jawabannya sederhana. Karena orang itu tidak banyak punya pengalaman pribadi dengan Tuhannya, dengan Yesusnya. Saya percaya kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka iman kita semakin kuat dan kita tidak akan mudah meninggalkan Yesus. Sekali percaya Yesus, selama-lamanya kita ikut Yesus. Bapak Ibu, tidak kebetulan hari ini ada Pak Ijo datang. Pak Ijo itu punya pengalaman pribadi dengan Yesus secara pribadi, Bapak. Sampai dia mengenal Yesus, sampai dia jadi orang Kristen. Bahkan satu kali dia mendapat satu cahaya di kamarnya. Cahaya itu lama-lama jadi wajah Tuhan Yesus yang lagi tersenyum sama dia. Itu pengalaman Bapak Ibu pribadi. Ya, saya percaya itu tidak akan dilupakan dalam hidupnya. Lalu saya katakan ketika dia bertemu dengan saya, apa arti perjumpaan ini Pak? Saya bilang, Pak Ejo tidak salah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat. Buktinya dia menampakkan diri dan dia tersenyum kepada Bapak. Artinya apa? Dia memberikan respon di mana Tuhan Yesus begitu mengasihi Pak Ejo. Bapak Ibu, biar kita terus mau membangun ya pergaulan kita dengan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita boleh menikmati hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana Henokh membangun kekudusannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 5 berkata begini. Karena iman Henokh terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Bapak garis bawahi kata ia berkenan kepada Allah. Ternyata Henokh dijumpai semasa hidupnya berkenan kepada Allah. Karena dia berkenan kepada Allah, Henokh adalah orang pertama yang tidak mengalami kematian. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Nabi Elia yang diangkat kereta kuda naik ke surga. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang bernama Henokh. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dan ternyata dia tidak hanya hidup bergaul dengan Allah, tapi dia hidup berkenan kepada Allah. Sehingga ia diangkat Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, ini luar biasa. Ya, dia diangkat Tuhan hidup-hidup. Berkenan berarti menyenangkan hati Tuhan. Atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Berkenan kepada Allah berarti menyenangkan Allah. Tidak kebetulan ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan. Visi gereja kita
umat yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah benar-benar selama ini kita telah belajar hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita disebut orang yang berkenan di hadapan Allah? Ini jangan jadi bahan renungan hidup kita. Apakah benar-benar kita sudah hidup belajar menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita disebut umat yang berkenan di hadapan Tuhan? Di sini dikatakan hidup berkenan bisa kita jalani dengan taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Henokh belajar taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan buat hidupnya. Taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Pertanyaan buat kita Bapak Ibu, apakah kita sampai hari ini termasuk orang yang taat kepada Tuhan? Lalu apakah kita termasuk orang yang setia kepada Tuhan? Setia beribadah, setia memberi persembahan, setia mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Apakah ini termasuk hal yang kita sudah lakukan kepada Tuhan? Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kita rindu semasa hidup kita. Kita ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu, kunci, saya katakan kunci kita hidup di dunia tidak lain, tidak bukan adalah kita rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu kunci Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tangkap kunci ini atau mengerti menggunakan kunci ini dalam hidup kita, di mana dalam seluruh aspek hidup kita, kita rindu hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu jadi orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, dan apapun yang Bapak Ibu doakan pasti Tuhan dengar doanya. Tapi syaratnya kita jadi umat yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini berapa lama sih? Kalau kita belajar hidup semakin hari kita menyenangkan hati Tuhan, terlebih Tuhan tuh jauh lebih rindu buat hidup kita. Semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi berkenan di hadapannya. Perhatikan statement ini Bapak Ibu. Semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi berkenan di hadapannya. Pertanyaannya kembali, apakah hidup kita ini sudah selaras dengan firman Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, apapun kita lakukan loh buat Tuhan. Gak usah disuruh-suruh. Keluar dari hati kita. Misalkan hal doa, kita gak usah disuruh-suruh doa Bapak Ibu. Kita punya inisiatif sendiri. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan gereja, bukan menyenangkan pendeta. Tapi menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kita lakukan setiap hari dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita menyenangkan Tuhan tidak hanya cukup hari Minggu kita datang ke gereja. Itu pun kalau kita setia datang ke gereja. Kalau Bapak Ibu sering enggak datang ke gereja, bagaimana? Lalu bagaimana dengan hari-hari kita dengan Tuhan? Bukankah Tuhan ingin setiap hari kita hidup menyenangkan hatinya? Setiap hari Bapak Ibu, bukan hanya hari Minggu. Setiap hari. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita. Makanya hal ini harus kita bangun. Kita bangun dalam hidup kita Bapak Ibu. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dibutuhkan komitmen yang kuat. Untuk apa kita ingin rindu menyenangkan hatinya Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita menangkap rahasia ini. Saya percaya Bapak Ibu akan jadi orang Kristen yang berbeda. Orang Kristen yang lain daripada yang lain. Kenapa? Karena kita sudah menangkap saya hidup di dunia. Tidak lain, tidak bukan. Hanya untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tidak ada lain. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan pasti berkenan buat hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Henokh membangun
kekudusannya di hadapan Tuhan. Yang pertama, dia bergaul dengan Allah, punya pengalaman pribadi. Yang kedua, dia jadi orang yang berkenan. Berkenan di hadapan Allah, dia berusaha menyenangkan hati Allah semasa hidupnya. Makanya Heno diangkat oleh Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa loh hidup Heno ini. Dia diangkat sama Tuhan. Yang ketiga, hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Pengertian kata mencari di sini bukan berarti masih belum ditemukan. Jangan salah Bapak Ibu, kata mencari di sini adalah bukan berarti belum ditemukan. Tapi memprioritaskan relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Bapak Ibu. Jadi kata mencari di sini artinya sekali lagi bukan belum ditemukan. Tuhan kita kayaknya belum ditemukan. Itu bukan begitu Bapak Ibu. Kata mencari di sini adalah kita mau belajar memprioritaskan, mengutamakan relasi kita dengan Dia untuk apa? Memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Pertanyaannya lagi Bapak Ibu, seberapa jauh pengenalan kita akan Tuhan? Seberapa dalam pengenalan kita akan Dia Bapak Ibu? Seberapa dalam pengenalan akan Dia? Jangan-jangan kita jadi orang Kristen udah lama, baru sampai kulitnya doang. Baru depan-depannya doang. Belum makin dalam, bukan makin dalam. Ini penting Bapak Ibu, kita harus makin dalam mengenal Tuhan. Satu kali Bapak Ibu di Malang, kota Malang, ada seorang punya kebun anggur, kebun apel, salah nyebut. Kebun apel Bapak Ibu. Kan dulu terkenalnya apel Malang ya Bapak Ibu. Lalu dia punya kebun cukup luas dan dia tidak pagar. Lalu orang tanya, Pak kok kebun apelnya kok gak dipagar? Nanti dicolong orang loh Pak apel-apelnya. Gak apa-apa dia bilang. Bayangin Bapak Ibu kalau 1 hektar dipagar biayanya berapa duit tuh, magar doang. Makanya dia gak pagar. Dia pagarnya pakai apa? Pakai pohon apel juga. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Rupanya yang pinggir-pinggir itu apelnya semuanya apel yang asam. Lalu kata si yang punya pohon apel itu, terserah dah dia mau ambil sekuat-kuatnya dia makan apel yang asam. Tapi ternyata makin dalam kebun apel itu, di dalam itu banyak apel-apel yang manis. Yang pinggiran asam. Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen pinggiran, jangan-jangan banyak yang asam yang kita terima. Asam, pahit, makanya gampang kecewa, gampang tinggalkan Tuhan. Pernah lagu lama Pentakosta, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Benar Bapak Ibu, gak pernah kecewa. Tak pernah kecewa ku selamanya, jalan serta Yesus manis rasanya. Tak pernah kecewa ku selamanya. Itu lagu waktu saya masih kecil sekolah minggu Bapak Ibu. Mengatakan tak pernah kecewa mengiring Yesus. Makin dalam makin manis kita ikut Tuhan. Artinya apa? Semakin kita mendalami hidup bersama dengan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang manis yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Makanya perlu kita semakin sungguh-sungguh mencari Dia.
sungguh-sungguh dalam rangka kita memperdalam pengenalan kita kepada Dia, memperdalam pengenalan kita kepada Dia. Kemudian Bapak Ibu, mencari Tuhan juga menunjukkan keaktifan kita sebagai muridnya. Bukan pasif menunggu dan berdiam diri. Bapak Ibu, rupanya kata mencari itu juga bentuk dari apa? Keaktifan kita. Aktif. Artinya nggak nunggu hanya ibadah seminggu sekali datang ke gereja. Itu namanya pasif Bapak Ibu. Belum lagi kalau kita nggak baca Alkitab, nggak doa setiap hari. Itu benar-benar pasif. Orang yang mencari, dia berusaha. Kok saya tidak salah, mencari ini kata kerja Bapak Ibu. Ada sesuatu yang dia kerjakan, dia lakukan. Dalam rangka apa? Dia memperdalam hubungannya, pengenalannya akan Tuhan. Dia berusaha mencari sampai dia menemukan atau mendapatkan. Aktif. Kita pun nggak usah disuruh berdoa, kita berdoa. Nggak usah disuruh beribadah pun kita datang ibadah, Bapak Ibu. Nggak disuruh melayani pun kita rindu melayani Tuhan. Nggak usah disuruh memberi pun kita memberi buat Tuhan. Ini bentuk apa? Bentuk aktif kita kepada Tuhan. Bukan bentuk pasif kita kepada Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadarkan hal ini. Sehingga kita pasif dengan Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita aktif. Bukan pasif. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang aktif. Tuhan kita terus bergerak. Dia tidak pernah diam. Makanya Bapak Ibu, kenapa kalau orang Kristen pasif? Dia ketinggalan dengan kegerakan-kegerakan Tuhan. Banyak hal yang dia gak dapat. Kenapa? Karena pasif. Pada Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak. Terus ikuti kegerakannya Tuhan. Ini penting Bapak Islam Tuhan. Mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan. Mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegurnya. Saya ulangi kata-kata ini Bapak. Mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi kehidupan. Mendengar suaranya, mencari kehendaknya, menerima tuntunannya, dan bersedia ditegurnya. Kita mesti siap ditegur Tuhan. Kita mesti mau ditegur Tuhan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita betul-betul ingin belajar. Kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab bilang barang siapa ku kasih, dia ku hajar, ku tegur. Karena itu relakanlah dirimu dan bertobat, kata Alkitab. Ibu kasihan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, kalau kita hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan, dalam rangka apa? Kita memprioritaskan relasi dengan Dia untuk memperdalam pengenalan. Kita pun jadi aktif. Aktif beribadah, aktif berdoa, aktif melayani, aktif dalam hal memberi dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, ada kata-kata kunci dari ayat ini. Coba ditayangkan lagi. Ibrani 11 ayat 6. Bapak Ibu perhatikan kata-kata ini. Berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah, perhatikan kata-kata ini, kata-kata yang pasti disenangi oleh orang. Kata-kata disenangi oleh orang. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, ada upah buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaannya, Bapak Ibu mau dapat upah? Kalau nggak mau dapat upah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau saya mau dapat upah dari Tuhan. Sebab Alkitab berkata, nanti Yesus datang yang kedua kali. Tidak dengan tangan hampa, tapi Dia datang membawa upah. Tentunya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, pasti dapat upah dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak sungguh-sungguh mencari Tuhan, jangan harap dapat upah. Kita akan dapat upah, kata Alkitab,
buat orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh melayani Dia, sungguh-sungguh berbuat sesuatu untuk Tuhan, sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia pasti dapat upah yang datangnya dari Tuhan. Doa saya, jemaat di tempat ini yang hadir hari ini, kita terus mau belajar membangun kekudusan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ada 3 hal. Yang pertama, kita hidup bergaul dengan Allah, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita hidup berkenan di hadapan Allah. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Yang ketiga, kita hidup sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa? Karena ada upah yang kita akan terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu saat ini. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami jadi pelaku firman-Mu. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kalau selama ini kami lalai. Banyak hal yang kami lalai lakukan dengan Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Tuhan, sekarang berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus. Berkati hosti dan anggur yang kami akan makan minum. Lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Agar kami makan minum mendatangkan kesembuhan buat kami yang sakit, yang lemah dikuatkan. Bahkan kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami boleh semakin mencintai Tuhan. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku Tuhan, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia, yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Oleh kuasa darah, katakan kembali, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan baru. Oleh kuasa darah-Mu,
Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu sudah baca hosti, ada ayatnya. Tadi pagi saya berkata, dapat dari Nehemia berkata, sukacita berbahagialah orang yang berlindung dalam tangan Tuhan. Sekarang saya dapat ayat yang hampir sama. Dalam Mazmur 2:12b, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mari Bapak Ibu kita angkat hosti kita. Kita siapkan hati kita baik-baik. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita terima dengan hati percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Amin. Kita terima dan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pura. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari nyanyikan lagu dari pertama Bapak Ibu. Kita keluarkan perkataan iman kita kepada Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu Tuhan, dari segala suku dan bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus, amin, dan diselamatkan. Tiada kata layak tuh ku berikan. Amin, amin. Ya Tuhan, tiada kata ku memuji-Mu, tapi ku kan bersorak. Amin. Segenap hati dan kekuatanku Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, amin. Beri pujian. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan saat ini?
Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Kami lebih dari itu Tuhan. Engkau hadir. Bahkan Alkitab berkata di mana Tuhan hadir, Tuhan bisa membuat mujizat. Tuhan dapat melakukan perkara-perkara ajaib dan besar dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan yang diangkat hari ini di hadapan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus jamah setiap tangan diangkat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan-tangan kami. Bahkan Tuhan tolong apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami imani keluar di tempat ini, kami akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Kami berdoa untuk adik Jesslyn Tuhan. Kami terus berharap kemurahan Tuhan buat anak ini. Si anak ini mengalami mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan buat Jesslyn. Demikian juga buat kesembuhan buat Ibu Marlin. Buat jemaat lain yang sedang sakit, yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu, dalam nama Yesus. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan jemaat-Mu Tuhan yang sakit. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami secara ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Untuk kami menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni kelalaian kami. Kami berdoa khusus buat negeri kami Indonesia. Tanggal 14 Februari kami akan mengadakan pemilu, memilih seorang presiden buat negeri kami. Kami percaya Tuhan akan memilih presiden buat negeri kami, orang yang takut akan Tuhan. Segala niat-niat jahat yang mau mengganggu acara pemilu nanti, rancangan jahat kami gagalkan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia diberikan keamanan, Indonesia diberikan perlindungan oleh Tuhan. Segala rancangan jahat digagalkan oleh kuasa Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Indonesia terus diberkati Tuhan. Berkati Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil. Berkati para menteri, TNI, Polri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah, MPR, DPR. Tuhan berkati. Biar mereka boleh bertindak dengan takut akan Tuhan. Apapun yang sedang dirancangkan hal yang jahat, kami percaya akan digagalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Menjadi negara yang maju dan berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Sekarang tiba saatnya kita untuk kembali memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman. Selamat memberikan dengan sukacita. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur
kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan warta Jemaat GBI Ruko Geraha Niaga. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir pada hari ini maupun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan khusus minggu ini akan diadakan pada hari Rabu, 7 Februari 2024, pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis, 8 Februari 2024, pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah perdana glamur akan diadakan pada hari Kamis, 8 Februari 2024, pukul 10 bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah tunas remaja dan youth khusus minggu ini ditiadakan karena bertepatan di Hari Raya Imlek. Ibadah raya pada hari Minggu, 11 Februari 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah minggu akan mengadakan acara Valentine's Day pada hari Minggu, 18 Februari 2024, pukul 9 dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2 dan berdress code warna pink. Kami mengundang para orang tua untuk membawa putra-putrinya untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melayani di tempat ini, di bagian tim media, tim tamborin maupun pelayanan yang lainnya dapat menghubungi nomor sekretariat. Media baru saja meluncurkan konten baru dengan judul Program Kesaksianku. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk membagikan kesaksiannya dapat menghubungi nomor sekretariat. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon pengumuman tambahan, bukan pengumuman sih Bapak Ibu. Jadi ada jemaat yang ketinggalan handphonenya, nggak tahu di kursi mana. Dia merasa kayaknya seperti ketinggalan di sini. Jika Bapak Ibu ada yang melihat handphone tersebut, bisa tolong diinformasikan ke bagian sekretariat. Terima kasih, itu aja. Bapak Ibu jangan lupa hari Kamis mulai Februari ini kita ada ibadah glamor golongan lanjut umur. Jadi orang-orang tua juga orang-orang senior akan ikut berperan dalam ibadah. Ya mungkin baru sebulan sekali kita akan lakukan. Kamis ini ibadah perdana jam 10 pagi, itu hari besar Bapak Ibu. Jadi jangan lupa diundang hadir ya. Nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan ya untuk ibadah perdana glamor. Kemudian hari Sabtu Imlek, hari Minggu tetap ada ibadah ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa hari Minggu tetap ibadah ya. Nah hari Sabtu Imlek boleh cari angpau yang banyak hari Sabtu Bapak Ibu. Dan hari Minggu dibawa ke gereja ya. Maksudnya kalau Bapak Ibu datang boleh pakai baju nuansa Imlek, boleh. Baju song apa? Congsam. Saya tuh nyebut ini susah lah mulu Bapak Ibu. Ya, congsam boleh, baju nuansa Imlek boleh. Yang nggak boleh nggak pakai baju Bapak Ibu ya. Nah
Jadi nanti Bapak Ibu yang datang kemari pun mau bawa angpau, dengan senang hati kita akan terima ya. Baik, kita akhiri ibadah kita. Menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, di renungan hati ini, kata dan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Amin, amin. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada Tuhan. Engkau kesukaanku Tuhan, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kedua kami di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan di tempat ini, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Sebentar kami akan pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.